Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Arindra dari kelas 12-6. Di sini saya akan membahas materi mengenai teori-teori perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Teori perubahan sosial dibagi menjadi 3, yaitu teori evolusionis, teori fungsionalis, dan yang terakhir teori konflik. Teori evolusionis. Teori evolusionis menurut Auguste Comte adalah manusia yang terus bergerak maju dari yang bersifat mitologis ke pemikiran ilmiah. Adapun Emile Durkheim menilai masyarakat berkembang dari organisasi sosial yang sederhana menuju kompleks. Teori fungsionalis. Teori ini menekankan fokusnya pada upaya mempertahankan sistem sosial. Masyarakat memiliki sosial yang saling berhubungan. Sistem tersebut bergerak mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Talcott Persson, dibutuhkan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx adalah perubahan sosial dibutuhkan untuk membangun sistem sosial yang lebih baik. Bahkan, perubahan sosial perlu dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan sosial. Misalnya, dalam kasus buruh dan pemilik modal yang menjadi kajian utama Karl Marx. Berikutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 4, yaitu perubahan sosial cepat dan lambat, perubahan sosial kecil dan besar, perubahan sosial linier, linier, dan siklus. Yang terakhir, perubahan sosial direncanakan dan tidak direncanakan. Yang pertama, perubahan sosial cepat dan lambat. Perubahan sosial dapat berlangsung secara cepat, revolusi, atau lambat, evolusi. Perubahan sosial secara cepat, revolusi, terjadi pada sendi-sendi atau dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Contoh perubahan sosial yang relatif cepat, misalnya dampak bencana seperti pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain mempercepat penyebaran wabah tersebut. Terjadinya bencana alam umumnya tidak selalu dapat diprediksi. Akibatnya, masyarakat mengalami guncangan karena sistem sosial dan kondisi lingkungan berubah dalam waktu singkat. Perubahan sosial kecil dan besar. Perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan sosial kecil tidak menimbulkan pengaruh langsung bagi masyarakat dan hanya dirasakan oleh kalangan tertentu atau terbatas. Sebagai contoh, perubahan gaya atau fashion yang diminati oleh sebagian masyarakat. Sementara itu, perubahan besar merupakan perubahan yang memberi pengaruh luas bagi masyarakat. Sebagai contoh, penemuan internet dan perkembangan telepon seluler mengubah pola perilaku dan kebiasaan masyarakat di berbagai belahan dunia, bahkan dari satu generasi lainnya. Perubahan sosial linier. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi perubahan sosial linier yang menjadi bagian teori evolusi. Perubahan sosial linier menggambarkan kehidupan masyarakat yang harus mengalami kemajuan dan makin modern. Perubahan sosial multilinear. Teori evolusi lainnya adalah multilinear. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sederhana menuju kompleks tidak selalu mengalami proses yang sama. Sebagai contoh, meskipun beberapa daerah mengalami modernisasi, di daerah lain masih mempercayai leluhur dan kekuatan supranatural. Perubahan sosial multilinear dapat diamati pada gambar berikut. Perubahan sosial siklus. Perubahan sosial siklus menunjukkan bahwa suatu perubahan sosial dapat jadi kembali atau mengalami pengulangan. Menurut teori siklus, suatu peradaban akan terus mengalami fase kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Sebagai contoh, teknologi mutakhir saat ini akan dianggap kuno atau tradisional pada masyarakat mendatang. Pola perubahan tersebut terus berlangsung sehingga akan membentuk pola pengulangan kondisi pada masa berikutnya. Yang terakhir, perubahan sosial direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan atau dihendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan sosial dalam masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terpadu dengan bidang-bidang lainnya.
Pembangunan dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial yang direncanakan karena bertujuan memajukan masyarakat. Umumnya, pembangunan di wilayah perkotaan lebih maju dan berkembang. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan materi yang saya jelaskan adalah perubahan sosial sebagai suatu perubahan dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat.